Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia Astuti. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, semester 6 dengan NIM 1911304141. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kualitas air secara biologi. Menurut Indarto tahun 2010, air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Kebutuhan air dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain yaitu air hujan, air permukaan, ataupun air tanah. Air memiliki banyak fungsi. Sebagai pelarut umum, air digunakan oleh organisme untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme, serta menjadi media transportasi, nutrisi, dan hasil metabolisme. Bagi manusia, air memiliki peranan yang sangat besar. Bukan hanya untuk kebutuhan biologisnya, yaitu bertahan hidup, menurut Wiryono tahun 2013. Kemudian, menurut Effendi tahun 2003, kualitas air merupakan sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter. Parameter yang pertama yaitu parameter fisika, meliputi suhu, pH, kekeruhan, padatan, dan sebagainya. Kemudian, parameter kimia, yaitu meliputi kadar logam, kesadahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu parameter biologi, meliputi keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya. Untuk uji kualitas air secara biologi ini, kita melihat dari segi perubahannya. Perubahan ini terjadi pada sampel yang menunjukkan perubahan dari perubahan warna serta ada tidaknya gumpalan pada sampel. Ketika terjadi perubahan ini menandakan sampel terdapat bakteri. Sebelum kita melakukan uji kali ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu menggunakan masker, kemudian handscoon, kemudian jas laboratorium. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada uji kualitas air secara biologi ini, yaitu yang pertama, ketiga buah botol sampel, kemudian sampel yang akan kita ambil, yaitu sampel air selokan, yang kedua sampel air keran, kemudian yang terakhir yaitu sampel air sungai. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada sampel air sungai menunjukkan perubahan warna yang sedikit lebih keruh. Kemudian terdapat gumpalan-gumpalan putih pada sampel air sungai. Tidak hanya itu, pada sampel air sungai terdapat endapan yang terbentuk di dasar botol. Kemudian pada sampel air keran tidak menunjukkan perubahan warna dan juga tidak terdapat gumpalan putih. Setelah itu, sampel yang terakhir, yaitu sampel air selokan, terdapat perubahan pada warna yang sedikit lebih keruh atau sedikit kecoklatan. Kemudian pada sampel air selokan ini juga terdapat gumpalan-gumpalan putih. Tidak hanya itu, juga terdapat endapan yang terjadi di dasar botol sampel air selokan.
dapat kita simpulkan bahwa pada sampel air sungai terdapat bakteri dengan ditandai perubahan warna dan juga terdapat gumpalan putih. Kemudian pada sampel air keran tidak terdapat bakteri karena pada sampel air keran menunjukkan air yang masih jernih dan masih bening. Dan yang terakhir yaitu sampel air selokan. Pada sampel air selokan dapat disimpulkan terdapat bakteri karena terdapat perubahan warna dan juga terdapat gumpalan putih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.